Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Saputra Ananda Yusuf dengan NIM 2020 A1H100. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya dan analisis menggambarkan makna dan nilai Pancasila dan moralitas internal dan eksternal, dan minimal menceritakan tentang yang pertama, masalah korupsi di Indonesia. Yang kedua, solusi yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi. Tiga, makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Dan terakhir nanti kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas tentang masalah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan bagi mereka. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, saya akan menjelaskan solusi pencegahan anti korupsi ada 3, yaitu yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menetap celah korupsi. Yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ragam persoalan yang seolah datang silih berganti, di mana situasi sosial kemasyarakatan rentan terfragmentasi dapat kita hadapi, lalui, dan akhiri dengan kemenangan bersama. Hanya dengan mengamalkan sila-sila dari Pancasila, hunusan bilah pedang anti korupsi mampu melesak cepat, tertuju, menusuk, dan mematikan detak jantung laten korupsi. Saya akan menjelaskan yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Yang pertama, norma agama. Norma agama disebut juga norma kepercayaan. Ini ditunjukkan kepada semua rakyat di Indonesia untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma moral atau norma kesusilaan. Norma moral adalah norma yang paling dasar dalam mengatur budi pekerti kita atau etika kita. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma ini juga disebut norma sopan santun, tata krama, maupun kadang juga disebut norma adab. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum berasal dari luar rakyat. Biasanya norma hukum dibuat oleh negara atau pihak setempat yang mendapatkan kekuasaan penuh dalam mengatur dan juga memaksakan setiap rakyat. Nah, oke. Kesimpulan dari korupsi adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi 2 aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya, dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya.